Baru saja beredar berita heboh. Sebuah privat party digerebek polisi di kawasan Pesona Khayangan, Depok, Jawa Barat. Polisi membenarkan privat party itu juga berisi pesta bikini di dalamnya. Pesta tersebut diadakan pada Minggu 5 Juni 2022 dini hari. Peserta pesta sekitar 200 orang dan kebanyakan adalah kaula muda. Depok selama ini dikenal sebagai basis partai PKS. Aturan yang aneh-aneh sering muncul di wilayah ini. Aturan tersebut ada kaitannya dengan doktrin agama yang menjadi senjata bagi kelompok-kelompok Islamis di wilayah tersebut. Namun ironisnya, Depok juga dikenal sebagai wilayah komunitas gay yang besar. Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Hamzah mengatakan, ada sekitar 5.700 komunitas gay di Depok. Dan anehnya, untuk menertibkan itu, Hamzah mengusulkan adanya perda LGBT. Karena menurut Hamzah, gay merusak tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan di Kota Depok yang religius. Tapi meski didaku sebagai kota yang religius, Hamzah juga menyatakan saat ini sudah ada 100 orang lebih yang terjangkit HIV karena hubungan sesama jenis. Itu artinya ada paradoks di daerah Depok ini. Di satu sisi ia disebut wilayah religius, di sisi lain menjadi tempat pesta bikini dan konsentrasi komunitas gay. Memang, pengakuan Depok sebagai kota religius itu hanya klaim PKS saja. Faktanya, Depok sama seperti wilayah lain sebagai kota satelit Jakarta. Depok adalah wilayah pertemuan bermacam-macam etnis dan latar belakang. Ia adalah kota yang terus mengembangkan dirinya mencapai kemajuan. Salah satu hal yang mencolok di Depok adalah rendahnya partisipasi pemilih. Jumlah angka golput sangat tinggi. Persentasenya pada tahun 2020 saja mencapai 44%. Tingginya angka golput itu menunjukkan ketidakpercayaan publik pada partai politik dan calon pemimpin yang berlaga di Depok. Mereka memilih apatis dan tidak peduli dengan politik, karena menganggap pertunjukan elit politik yang ada di Depok masih jauh dari harapan ideal mereka. Siapapun yang terpilih tidak memihak pada mereka. Privat party di Depok yang digerebek polisi itu menjadi tamparan bagi mereka yang mengklaim Depok sebagai wilayah religius, terutama PKS. Bahwasannya gambaran religius itu hanyalah dagangan politik belaka. Faktanya tidak ada klaim semacam itu di dunia nyata. Apalagi di kota Depok. Pesta bikini itu sebenarnya hak penyelenggara, asalkan ada izin dan tidak mengganggu masyarakat sekitar. Namun, pesta tersebut tentu jauh dari kata syariah dan akan ditentang ormas Islamis dan partai seperti PKS. Tapi fakta tersebut bukan alasan bagi PKS dan partai sejenis untuk mengekang kebebasan warga Depok. Peristiwa itu adalah fakta sebenarnya dari keadaan Depok. Justru pengekangan berbau dogmatis akan melahirkan friksi dengan kehendak masyarakat secara umum. Semakin dikekang, ia akan mencari saluran lain untuk bebas. Depok adalah kota yang terus membangun, sama seperti kota satelit Jakarta yang lainnya. Tidak ada klaim Depok sebagai kota religius atau kota sekuler. Depok dan warganya memiliki arah yang berbeda dengan elit politiknya. Para elit menghendaki Depok dengan ilusi syariah dan kereligiusannya. Sementara warganya ingin membuat Depok sebagaimana kota sewajarnya. Sayangnya, masyarakat Depok memilih jadi apatis dan tak peduli dengan politik. Akibatnya, PKS menjadi penguasa di wilayah itu. Tapi, pilihan warga Depok itu mungkin sebagai langkah putus asa, karena tidak ada calon pemimpin yang dianggap baik di sana. Dari pesta bikini di Depok, segenap rakyat Indonesia bisa belajar. Tidak perlu jadi munafik untuk membangun citra religius. Depok juga mengajarkan bahwa bersikap apatis dan tidak peduli pada politik bisa mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Oleh sebab itu, jangan biarkan kursi kekuasaan dikuasai oleh orang-orang yang mabuk oleh agama. Karena saat mereka berkuasa, kebebasan dan kemerdekaan akan sirna.